terkait dengan operasi tangkap tangan kemarin. Hakim itu ini tersangka juga gitu. Apakah misalnya ada perjanjian sebelumnya, artinya serah terima janji yang sah secara hukum, atau misalnya dia juga sudah menerima dulu? Ya, kalau itu nanti kita akan telusuri lagi ya, melewat pendalaman yang dilakukan oleh penyidik. Jadi teman-teman, ini kan masih berlangsung juga pemeriksaannya. Kalau ancaman hukumannya hakim tipikor dengan hakim biasa tuh benar nggak hakim tipikor secara mereka menangani kasus? Saya akan cek dulu ya, saya belum punya informasi. Tapi bukan yang biasa membahas itu membernya itu ada sekitar 10 dan 20 tahun dan kalau hakim ditambah seperti itu. Iya, ditambah seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Oke, teman-teman, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini KPK akan memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan kemarin yang melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang. Sementara itu KPK terus mengusut kasus Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Kita bergabung bersama rekan kami Ferry Prihardi langsung dari gedung KPK dengan informasi terkini. Ferry, setelah beberapa kali mangkir, kemudian Nur Hadi hari ini datang, apa keterangan penting yang akan didalami KPK dari Nur Hadi? Tentu mengenai ranah tersebut hanya diketahui oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Robert, dan jika nanti Nur Hadi setelah menjalani pemeriksaan dan bersedia berbagi informasi apa saja yang ia berikan kepada tim penyidik KPK. Namun jika kita lihat polanya sejauh ini memang dalam perkembangan penyidikan KPK sudah memanggil sejumlah saksi terkait dengan kasus suap dalam pengurusan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satunya adalah Nur Hadi, dan sepertinya peran yang ingin didalami oleh penyidik KPK adalah peran Nur Hadi dalam kasus ini yang disesuaikan dengan keterangan dari dua tersangka lainnya, yaitu Edi Nasution dan juga Dodi Arianto Supeno. Selain itu, kepemilikan dari sejumlah uang yang disita dari rumah atau kediaman pribadi Nur Hadi dan juga kantor Nur Hadi sepertinya ingin diperdalam, karena jika kita lihat hasil penyidikan pada bulan lalu oleh KPK ditemukan hingga 1,7 miliar rupiah dalam pecahan mata uang yang berbeda-beda. Selain itu KPK juga sudah mencoba memanggil orang dekat yang merupakan asisten dan juga supir Nur Hadi yang mengetahui banyak informasi terkait dengan adanya dugaan keterlibatan Nur Hadi dalam kasus yang menyebabkan dua orang tersangka, yaitu Edi Nasution dan juga Dodi Arianto Supeno. Namun hingga saat ini dalam dua kali pemanggilan terhadap Royani, orang dekat Nur Hadi, tidak memenuhi panggilan, dan ada dugaan kuat dari KPK sendiri bahwa Royani saat ini disembunyikan oleh pihak Nur Hadi, dan sepertinya hal inilah yang mencoba diperdalam terus oleh tim penyidik KPK kepada Nur Hadi sebelum berhasil memintai keterangan secara langsung terhadap Royani. Sampai saat ini Nur Hadi masih menjalani pemeriksaan, berarti sudah sekitar 5 jam Nur Hadi menjalani pemeriksaan di KPK. Robert. Ya, Ferry, kita beralih ke kasus yang lainnya, yaitu bisakah Anda elaborasi siapa saja peran dan juga kasus yang melibatkan 5 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu kemarin? Bisa kami koreksi sedikit, total ada 6 orang yang tadi tiba pertama kali di gedung KPK saat dijemput oleh tim KPK dari Bengkulu. Dan mengenai peran dan juga apa kasus yang melibatkan 6 orang terduga yang ditangkap oleh KPK dalam OTT Senin kemarin, sampai saat ini masih terus coba kami gali, dan keterangan pasti ataupun secara terperinci dari 6 orang ini tentunya merupakan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkannya secara langsung kepada publik. Rencananya sore ini KPK akan menggelar konferensi pers, apakah akan langsung dihadiri oleh unsur pimpinan atau akan diwakilkan masih kami tunggu hingga saat ini. Namun terkait dengan peran-peran ataupun identitas dari 6 orang yang sudah tiba dan diperiksa di KPK hingga saat ini sudah beredar di kalangan media. Beberapa di antaranya selain JP yang merupakan Hakim PN Bengkulu dan juga merupakan Hakim Tipikor PN Bengkulu, ada 2 lainnya dari unsur hakim, yaitu atas inisial TO, BB, dan juga SS. Sementara itu ada juga
dua lainnya dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu yang tadi diamankan, serta ada satu orang yang masih belum diketahui identitasnya namun diduga merupakan kurir dalam operasi tangkap tangan Senin kemarin. Sampai saat ini kami masih menantikan berita ataupun kabar terbaru yang nanti akan disampaikan secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Robert. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasinya langsung dari gedung KPK. Langkah maskapai Lion Air dengan melawan sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dinilai sangat merugikan masyarakat. Rencana menghentikan operasional 93 rute penerbangan merupakan abuse of dominant atau penyalahgunaan posisi dominan, mengingat Lion Air adalah maskapai yang menguasai industri penerbangan Indonesia. Kementerian Perhubungan telah menjatuhkan hukuman pembekuan ground handling PT Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Hukuman itulah yang menjadi dasar PT Lion Air untuk kemudian melaporkannya ke Barreskrim Polri. Lion Air berpendapat sanksi pembekuan tersebut dinilai tidak adil lantaran merasa tidak disertai adanya teguran terlebih dahulu. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Anang Iskandar mengaku telah menerima berkas gugatan Lion Air atas 2 gugatan, yakni kepada Kemenhub dan kepada pilot dan staf yang mogok kerja beberapa waktu lalu. Lion Air memang saya kesenangan ya, tentu diterima, tinggal kita belajar. Tidak hanya sekedar laporan, PT Lion Air bahkan mengancam akan menghentikan operasional 93 rute penerbangan domestik selama 1 bulan, mulai 18 Mei hingga 17 Juni 2016. Sebagian rute gemuk yang terancam dihentikan meliputi Banjarmasin Jakarta PP 3 frekuensi, Banjarmasin Surabaya PP 4 frekuensi, kemudian Bandung dan Pasar PP 2 frekuensi. Sisanya rute Lion Air dan Wings Air di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Mendengar rencana Lion Air mengurangi frekuensi penerbangannya, sejumlah pihak menanggapi secara negatif. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU berencana akan memanggil Lion Air untuk mendengar alasan pembekuan rute mereka. Apa yang dilakukan Lion Air dianggap sebagai abuse of dominant atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Dengan berusaha menahan pasokan ke pasar yang akan menyebabkan kelangkaan barang, akan membuat harga menjadi naik secara tinggi. Yang dominan di pasar itu secara sepihak, misalnya mengurangi pasokan ke pasar yang menyebabkan pasokan kursi penerbangan itu menjadi berkurang, yang membuat harga itu naik. Nah, kalau di industri penerbangan kita karena ada batas atas, nah harga tiket itu akan cenderung bergerak ke atas ya, mendekati harga batas atas. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga menyayangkan pengurangan frekuensi penerbangan oleh Lion Air. YLKI menilai Lion Air akan mengancam hak konsumen yang merasa dirugikan secara waktu dan material. Lion mengancam, ini kita akan melihat bahwa baru satu-satunya perusahaan yang melakukan suatu ancaman kepada regulator bahwa dia melakukan suatu kesalahan. Ini perlu dipertanyakan juga, gitu kan? Ada apa sebenarnya ini? Kan harusnya Anda harusnya Lion, manajemen Lion ini adalah introspeksi diri. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa dia diberikan suatu sanksi? Harusnya memperbaiki manajemennya dia, bukan membusukkan dada istilahnya, ya kan? Bahwa saya akan menggugat. Benar enggak dia melakukan itu? Ini kesalahan fatal luar biasa. Lebih lanjut, YLKI juga meminta kepada masyarakat untuk memilih maskapai lain yang lebih berkualitas daripada harus terus merugi dengan kejadian seperti ini. Bagi pihak Lion Air, tak cukup hanya mengembalikan uang konsumen saja, namun juga harus mengantar konsumen ke tempat tujuan sebelum melakukan pembatalan penerbangan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Dan sementara itu hingga kini keberadaan dari Lanyala Mataliti masih menjadi misteri. Buronan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus penyelewengan dana bansos untuk Kadin Jawa Timur itu telah meninggalkan tanah air sejak Maret lalu. Dan Kejaksaan pun mengendus ada sejumlah orang yang terlibat aktif untuk membantu dan juga menyembunyikan Lanyala di Singapura. Meski masa tinggal di Singapura sudah habis dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham telah memerintahkan untuk menarik paspor milik Lanyala, namun Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti hingga kini belum diketahui keberadaannya. Pihak Kejagung menduga selama menetap di Singapura, Lanyala telah menerima uang tunai yang dikirim menggunakan pesawat dari seorang kurir yang berada di Indonesia.
Namun, siapa kurir tersebut? Kejaksaan Agung belum mau mengungkapnya. Dengan informasinya begitu dari sumber A1. Ya, saya nggak perlu saya sebutkan sumber A1. Sistemnya gimana, Jadi antar ke sana. Mau tahu aja. Ya, datang ke sana. Oh iya, kelihatannya seperti itu. Bawa cash begitu Pak, di pesawat begitu Mas. Kelihatannya begitu. Akan ditangkap Dia kan banyak duit mungkin. Padahal kejaksaan sebenarnya bisa menjerat orang yang terlibat itu dengan pasal 221 KUHP tentang tindakan menyembunyikan atau memberi pertolongan kepada tersangka kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara. Hingga kini Lanyala masih menjadi buronan Kejati. Sejak ditetapkan sebagai DPO pada 29 Maret 2016, Lanyala diketahui telah meninggalkan tanah air dan terdeteksi berada di negeri jiran Malaysia. Namun saat dilakukan upaya pelacakan, Ketua Umum PSSI itu ternyata sudah keluar wilayah Malaysia menuju Singapura melalui jalur darat. Pencarian Lanyala pun kini difokuskan di negeri Singa. Pihak imigrasi dan Interpol mengaku telah mendeteksi posisi Lanyala dan telah bergerak untuk membantu memulangkan Lanyala ke tanah air. Untuk masalah red notice berkaitan dengan Pak Lanyala ini kan sudah kita kirim ya. Artinya saat ini setengah berproses langkah-langkah penyelidikan di luar negeri. Kami tentu tidak bisa mengatakan di mana saat ini yang bersangkutan berada, tetapi semuanya masih terus dikomunikasikan. Lanyala ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim senilai 5,3 miliar rupiah untuk kepentingan pembelian saham dalam penawaran umum saham perdana Bank Jatim tahun 2012. Namun hingga kini tak sekalipun Lanyala menghadiri panggilan pemeriksaan oleh Kejati. Tim Liputan Metro TV.